Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan dari Semanik ya, Paguyuban Semanik, dan tentunya sore hari ini kembali lagi dengan saya Kang Ede MC dari Semapur Semanik Punya Cerita. Beserta rekan-rekan di sini ada Kang Heri, ada Teh Seri, ada Bang Opung, ada Okta, ada Teh Ade, dan tentunya juga saya tidak sendirian di sini. Saya sudah mempersiapkan bintang tamu atau tentunya alumni kita yang sudah janjian dari kemarin-kemarin. Siapa dia? Bagaimana kesehariannya? Yuk kita kenalan dengan beliau. Assalamualaikum Kak Safrudin. Waalaikumsalam. Barakallahu, alhamdulillah. Teman-teman, ini kalau untuk angkatan 2000 ke atas nggak akan kenal. Nah, tapi kalau angkatan 90-an pasti kenal karena beliau angkatan 91, betul ya Kak? 91. Oke Kak, baik Kak. Teman-teman dari Paguyuban sudah ada beberapa yang nonton juga. Insya Allah pada nonton akan naik semuanya nih. Mungkin ada beberapa yang sudah kenal dan belum kenal. Silakan kakak untuk memperkenalkan diri. Kakak tuh namanya siapa, angkatan berapa, dan sekarang rumahnya di mana. Silakan Kak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk rekan-rekan Semanik semuanya. Mohon maaf kita agak delay ya. Delay. Acaranya dari jam 4, jam 16 betul. Menjadi 16.30 karena jalur puncak one way, jadi macet. Macet ya. Jadi tim Semapur untuk datang kemari memang butuh perjuangan lah. Betul, selain jalannya macet juga butuh naik tangga tadi. Betul. Oke, Ya. saya Safrudin. Saya Semanik angkatan 91. 91 ya Kak ya? Iya, betul, 91. Jadi teman-teman di angkatan 91 barangkali kenal, tapi mungkin adik kelas atau kakak kelas tidak begitu tahu karena saya sangat pendiam dulu. Pendiam ya? Pendiamnya tuh banget gitu. Tapi insya Allah kalau untuk angkatan 91 terkenal ya Kak ya? Apalagi sekarang udah terkenal banget nih. Kak, ini rumah di Sesepan ya Kak? Apa nih, maksudnya apa nih masuknya? Ini masuknya Sesepan. Sesepan, jadi ya? kalau desanya Desa Bendungan, kampungnya Sesepan. Kamu Sesepan ya? Sesepan Tadi, tahu ya, Sesepan. Iya. Tadi saya juga sempat dari Ciawi itu kan macet ya. Saya lewatnya lewat sini aja, rumah sakit kan. Okay. Nah, jadi alhamdulillah deket ya. Dan gini Kak, ini alhamdulillah ya teman-teman Semapur juga ada beberapa teman-teman dari angkatan 93, 92 ya hadir ya. 88 juga hadir ya. Karena ini luar biasa karena memang berbeda dengan wawancara yang sebelumnya. Ini ramai banget dengan makanan. Jadi pasti kalau ada banyak makanan banyak yang datang. Enggak ya. Oke, Kak. Ke zaman SMA Kak. Waktu itu berarti Kakak masuk 89 betul ya? 88 89 ya. Ya. Nah, itu apa sih Kak yang dulu menjadi bagian dalam memori Kakak yang nggak pernah bisa lupa gitu untuk waktu zaman-zaman SMA dulu Kak? Ya, sebenarnya saya mungkin tidak begitu banyak menyimpan kenangan ya, mohon maaf di Semanik. Iya. Karena saya cenderung diam dulu. Iya. Ya kenal cuma beberapa orang, dalam arti lebih ke apa ya, hubungannya itu tidak di tempat ramai. Lebih cenderung person to person gitu komunikasinya. Jadi justru mungkin lebih banyak di luar sekolah kita ada interaksinya itu lebih banyak dengan teman-teman ketika jalan di luar, mungkin pergi ke Curug rame-rame sama Kang Ferry sama banyak lah banyak ya. UC Gang itu angkatan 91. Ya mungkin lebih itu. Kalau di sekolah saya lebih banyak diam. Ya itulah. Kak, dulu waktu kelas 1 kelas 1 berapa Kak? Kelas 2, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa? Masih ingat dengan wali kelasnya siapa Kak waktu itu? Nah, saya mencoba mengingat-ingat. Mohon maaf. Jadi wali kelasnya saya ragu antara Bu Juju sama yang lain, tapi teman-teman raksasa. Dulu saya namanya raksasa rakyat 11. Oh, raksasa. Iya. Wah, luar biasa ya. Ada Astuti. Anak 13 gitu. Dulu tuh masing-masing punya nama gitu. Dulu kita raksasa rakyat 11. Kalau kelas 2? Kelas 2 sama 21. Kelas 3-nya? Kayaknya dulu tuh terus gitu kayak. Dulu tuh ada fisik, ada bio, ada apa gitu. Akal apa? Fisik. Fisik ya, wow, pinter berarti nih. Karena dulu identik kalau fisik tuh hebat, pinter. Beliau juga pinter, yang sosial biasa-biasa aja. Padahal nggak begitu ternyata ya.
fisik itu lebih diam lah sebenarnya, bukan pintar atau tidak, lebih kepada peminatan sih sebenarnya. Lebih minat kemana. Teman-teman yang ya cenderung serius, lebih minatnya ke matematik, fisika, walaupun sama pusingnya gitu. Oh jadi intinya kalau di zaman SMA boleh dibilang kakak orangnya pendiam ya? Saya sangat pendiam. Jadi nggak ada, boleh dibilang nggak ada kenangan-kenangan yang aneh-aneh lah ya? Iya, kenangan yang masih inget tuh kalau pas mau semesteran. Belum bayar uang bulanan. Itu beberapa kali tuh ibu saya datang ke Pak Yayat, telat bayarnya di akumulasi. Telat bayarnya. Luar biasa. Itu kenangan yang sulit dilupakan. Iya. Dulu masih ingat nggak bayaran berapa, Kak? 3.500. 3.500 tahun 80. Tahun 88 start ya. 3.500. Sekarang udah berapa ya? Oksa dulu berapa, Oksa? 60 ribuan. Wah, luar biasa berkali lipat ya. Ini ada angkatan dari 2006, Kak. Ya. Oke, 3.500 loh dulu ya pembayaran saya masih. Kayaknya seingatnya segitu ya. Ya, saya waktu itu kalau nggak salah sekitar 12 ribuan kali ya, mungkin. 3.500 ya. Berarti kalau saya mungkin 10 ribuan kali, 96. Kayaknya disesuaikan ya. Semakin mampu bayarnya semakin mahal. Semakin angkatan semakin mahal. Karena kan pembangunan juga memang beda. Mungkin karena mungkin kalau untuk Abang Opung jelas lah 3.500 ya masih ya. Oke, Kak, setelah SMA Kakak melanjutkan ke perguruan kemana nih? Sekolah kemana? Terus sekarang tuh usaha di bidang apa sebetulnya? Sorry Kang Dede, sebenarnya sebelum jauh ke sana tuh saya termasuk pengagum Semapur loh. Diam-diam saya tuh hampir setiap live. Tepuk tangan dong. Terima kasih sebelumnya. Hampir setiap live saya tuh nonton, walaupun kadang telat saya muter belakangan gitu kan. Hampir kemarin yang agak kecewa tuh ketika Kang Ansori tuh. Saya udah nunggu, agak ngantuk-ngantuk. Terus ternyata dongengnya nggak jadi tuh. Di hari berikutnya ya. Dari berikutnya kita nonton. Jadi menurut saya ini menginspirasi sekali. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya saya punya beberapa pertanyaan nih sama Semapur, boleh ya? Boleh. Jadi hostnya beliau. Mungkin juga ada teman-teman yang lain yang mempunyai pertanyaan yang sama. Yang pertama sih, basically saya sangat proudly lah, sangat bangga dengan Semapur karena dengan adanya kita ini delay ya untuk reuni yang tadinya 5 Juli entah kapan karena kondisi Covid menjadi mundur. Menurut saya Semapur ini adalah tali silaturahmi yang baik, ya boleh dibilang tools yang sangat baik. Karena kalau tidak dengan begini, ya terus terang kami ingatnya cuma reuni akbar gitu kan. Betul. Di Semapur kan bagian bawahnya juga kita semangat reuni akbar gitu kan. Jadi saya punya pengalaman dulu ketika saya mencoba mengadakan reuni di SMP. Ternyata ya tidak mudah ya untuk membuat sebuah reuni gitu kan dari orang yang tidak kenal dan lain sebagainya. Ini butuh media perantara. Saya tuh kagum. Semapur ini dari mana sih munculnya idenya, Kang? Baik, karena saya balik nih hostnya saya. Nggak apa. Karena saya kebetulan yang di sini, karena kan teman-teman dari sana juga tidak bisa menjelaskan karena tidak masuk ke TV. Oke Kak, jadi sebetulnya ini ide ini berawal dari pemikiran yang simple aja sebetulnya, hanya ingin mengisi waktu saja sebetulnya, mengisi waktu di antara jadwal yang tertunda, gitu kan. Nah, terpikirlah oleh seorang profesor doktor yang memang belum jadi profesor doktor belum, namanya Kang Heri Yuniar. Kang Heri Yuniar, dia mempunyai pemikiran bagaimana ya kalau kita bentuk satu acara. Acaranya gimana? Berembuklah mereka dengan Kang Heri itu dengan TAD pertamanya. Ngobrol-ngobrol. TAD. Kok Kang Dani nggak bilang-bilang ke saya? Maksud saya idenya mau saya culik sebelumnya kalau tahu. Bilang ke TAD. Nah, kalau TAD sih mungkin di sini mungkin berperan sebagai penasehat aja. Maksudnya kalau itu dia bisa nggak baik, oke lanjutkan gitu. Kalau nggak bagus juga ya nggak usah kan gitu. Nah ternyata di perjalanan itu terhubunglah dengan Teh Seli, terus Kang Heri juga menghubungi saya, mau nggak jadi host segala macam. Dengan catatan kan tidak dibayar kan gitu kan. Saya bilang, mohon maaf nih kalau nggak dibayar nih kan, minimal saya pakai beras juga nggak. Jadi kita bener-bener awalnya Kang Heri, TAD,
Bang Opung, Teh Sally sama saya berlima. Nah itu kita punya komitmen. Oke, kita kerja Bismillah aja, nggak ada yang bayar kita nggak apa-apa. Yang penting bagaimana caranya silaturahim terbentuk dengan baik gitu. Nah itu sih sebetulnya awal mulanya itu hanya ingin mengisi waktu agar tidak ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari Semapur atau dari teman-teman Semanik yang sudah bayar kaos, sudah bayar angsuran pembayaran. Jadi enggak sih reuni ini kan gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah supaya orang-orang itu atau teman-teman dari Semanik itu lebih mengenal kakak-kakak kelas kita, yang mana sih orangnya, terus sekarang sudah menjadi apa sih. Nah makanya sebenarnya kita tidak terpaku oleh harus orang yang sukses terus yang kita wawancarai. Orang-orang yang tidak sukses pun atau belum sukses pun kita wawancari, cuman terkendala dengan ketidakmauan mereka dengan alasan gue wawancara apa yang gue banggakan, padahal nggak begitu. Sebetulnya tujuan wawancara ini bukan hanya menampilkan bahwa gue hebat, bukan. Maksudnya untuk yuk kita berbicara ke masa lalu, zaman-zaman SMA seperti apa sih gitu kan. Itu sebetulnya Kak. Jadi idenya itu dari Kang Heri sebetulnya. Keren sebenarnya. Jadi saya secara pribadi mengucapkan terima kasih sama Kang Heri ya. Kita sebagai alumni bangga. Karena ini tidak mudah. Saya tahu tidak mudah, apalagi tidak dibayar, udah meluangkan waktu, harus kemana-mana. Kalau udah komitmen kan nggak mungkin tidak datang. Betul. Padahal saya tahu di Semapur ini pada punya kesibukan masing-masing. Menurut saya ini luar biasa, sehingga saya mengapresiasi gitu loh. Ketika saya diminta oleh wakil dari 91 Kang Roy sama Bu Yusi, sebenarnya kita juga pada nggak mau tuh. Pada nggak mau. Ngapain sih, apa sih, kita cuma butiran debu gitu kan. Butiran debu, tapi karena menyampaikan bahwa konteksnya ini adalah untuk menyambung tali silaturahmi biar nggak putus gitu kan. Continuity-nya ada lah gitu, sehingga dalam kesenggangan waktu ini bisa berjalan. Sehingga saya mencoba merayu yang lain juga, termasuk Bukom tuh Kang Asep kemarin dari Sulawesi yang luar biasa, Kang Raudi. Cuma sayang waktu saya itu saya ngikutin sinyalnya hilang-hilang. Saya komplain nanti tanggal 5 mau ada wawancara khusus di 91 dengan beliau. Beliau orang sukses di dunia pendidikan. Wah, luar biasa. Jadi kategori sukses kalau menurut saya itu ukurannya kan bukan materi ya. Bukan. Sukses itu menurut saya siapapun lah yang sudah bisa menata waktunya dengan baik. Betul. Itu orang sukses. Betul. Jadi saya sebenarnya malu nih untuk tampil di sini karena saya bukan owner, yang lain kan ada owner. Jadi saya cuma punya 2 pohon mangga. Saya bilang saya ownernya mangga 2 deh gitu. Jadi kalau dibilang sukses ya kita malu, kita belum sukses dan ya kita belajar, termasuk Semapur ini juga bagi kita sih pembelajaran juga gitu kan. Ngomong-ngomong Kang, kalau kayak gini-gini kan misalnya kayak ke Depok, jauh gitu, gimana tuh Kang urusan transportasi segala macam perlu biaya. Iya, betul. Jangan sampai ini habis segala-galanya nih waktunya, habis biayanya. Habis. Memang kita memang pasti terbentur dengan waktu ya. Karena selain apalagi saya kebetulan saya kan MC pernikahan, kayak hari ini ya saya mohon maaf nih pakai baju yang begini karena saya baru pulang bawa acara. Baru pulang bawa acara. Ya memang tadi yang kakak bilang betul, karena sudah menjadi komitmen gitu loh, ya sudah berangkat. Contoh kayak kemarin saya acara di Depok waktu itu di Depok saya harus wawancara dengan Teh Ria. Kebetulan di jalannya itu signalnya tidak ada, mau tidak mau saya harus ke rumah Teh Ria. Dan itu memang sudah komitmen. Nah, bagaimana urusan transportasi? Alhamdulillah ada beberapa teman-teman dari paguyuban, dari Semanik yang sudah memberikan sumbangsihnya untuk transportasi, untuk teman-teman dari minimal tidak mengeluarkan uang untuk ongkos aja udah alhamdulillah. Makanya saya terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan atau meluangkan waktu, tenaga, pikiran, apalagi materi untuk berjalannya acara Semapur ini Kak. Walaupun awal-awalnya ya kita pakai uang sendiri Kak. Termasuk punten ini yang kita beli nih yang sekarang ini nih, kabel data, terus beberapa alat yang sudah kita beli itu pakai uang kita semua. Tidak ada. Udah saya siapin gantinya tuh di atas. Ya, jadi udah ada. Jadi tidak ada memang benar-benar ya kita harus perbaikan terus Kak, perbaikan terus. Kayak bagaimana caranya? Awalnya kan kita hanya by Facebook aja nih.
Sedangkan ini kan kadang-kadang suka kita, waduh sinyal nggak bagus, gitu kan. Gimana kalau kita adakan pertemuan kan gitu seperti ini live. Gitu. Oh ya oke, kita jalankan siapa aja yang mau. Nah makanya kita nih ada 10 orang, ada Kang Heri, ada Teh Seli, ada Bang Opung, ada Teh Ade, ada saya, ada juga Ramli, ada juga Okta, ada juga Bang Teddy, sama Dinda. Nah itu 9 orang, kita di sana 10 orang. Itu tugasnya masing-masing ada. Jadi untuk yang menghubungi bintang tamu, ada lagi yang bagian hadiah, bagian kameramen, bagian kreatif, gitu kan, bagian nganterin hadiah, Kak, ada Kak. Iya. Ini dapat hadiah, dianterin ke rumahnya. Itu ada. Jadi memang masing-masing kita punya tugas masing-masing gitu Kak. Luar biasa ya. Nah, alhamdulillah. Seperti itu Kak. Ada pertanyaan apa lagi nih? Kok saya ditanya? Ini bintang tamunya siapa sih? Mungkin gini tuh ada ya. Anjir. Sekali-kali host yang ganteng nih perlu kita telanjangi juga ya, dengan kata lain kita gali infonya gitu kan. Karena kalau nggak begini kan curang kita. Kapan orang lagi lain nih? aja. Ini kayaknya gitu tipe Nata nih. Kemarin 96 juga gitu lagi 96. Sekarang gua yang wawancara lu katanya. Iya. Terus mungkin ada pertanyaan dari teman-teman nih. Gimana sih caranya untuk bisa tampil di Semapur? Barangkali ada teman-teman yang punya produk, punya usaha, punya apa. Menurut saya, I think lebih dari 1.800 members untuk Facebook. Menurut saya dari sisi marketing itu juga luar biasa. Luar biasa. Artinya Semapur ini kenapa tidak sih? Kalau misalnya juga untuk diperkenalkan promo teman-teman punya usaha. Katakanlah alumni, karena saya mikir kalau cuma kumpul-kumpul, kita ketemu, ya silaturahmi oke lah kita dapat gitu kan. Tapi kalau misalnya kita dapat silaturahmi plus, kenapa tidak gitu kan? Saya kepikiran dulu itu kalau misalnya kita bisa membuat sebuah database, bisa mengumpulkan alumni-alumni kita yang potensial tidak harus selalu yang pengusaha gitu kan. Kadang-kadang si pengusaha juga mencari partner, pekerja dan lain sebagainya gitu. Intinya saling mengisi. Kalau kita berbisnis dengan orang yang kita kenal, seperti yang dilakukan bos-bos saya gitu kan, ada temennya, ada saudaranya dan lain sebagainya. Temen itu seringkali menjadi orang yang baik dalam berpartner dalam usaha ya. Jadi orang kepercayaan gitu kan. Ya sebenarnya dengan Semapur ini menurut saya juga sangat brilian lah. Ya sekali lagi terima kasih buat Kang Junior ya, brilian banget. Menurut saya ini bisa diekspos. Saya bilang ke saya mewakili angkatan 91 lah dalam hal ini, tidak mengekspos diri saya sendiri. Saya sebenarnya didorong jadi ketua angkatan 91 itu sama Kang Simon, ada Kang Makmur Arifin. Beliau selalu bermain di belakang layar, dorong-dorong orang untuk jadi ketua, tapi dia support. Usahanya juga banyak tuh, ada bengkel las Jaya Makmur. Luar biasa. Ada toko bangunan Jaya Makmur. Wah, keren. Banyak sih sebenarnya, termasuk Kang Roy itu. Kang Roy juga punya usaha soto kuning di sebelahnya Polres Bogor. Nah, itu juga orang yang mendorong. Saya bilang saya nggak mau tampil lah, kecuali saya tampil atas nama 91, oke lah. Sisanya oke lah, saya sedikit-sedikit tambahin dari sisi saya gitu kan. Oke Kak, jadi gini Kak, yang Kakak tadi bilang ke kita, itu sebetulnya udah menjadi target kita. Karena alhamdulillah, saya setiap live pasti memberitahukan kepada teman-teman, apa sih yang kriterianya untuk bisa wawancara di Semapur? Yang pertama mau. Betul. Mau ya. Yang pertama mau, siapapun itu. Jadi jangan salah mengartikan sukses ya. Jangan. Jadi mau yang paling penting. Mau, kita punya nomor kontak personnya siapa yang mana. Nanti insya Allah kita akan hubungi beliau untuk wawancara kapan, maunya seperti apa mau via Facebook, apa mau live seperti ini. Kita malah seneng banget kalau punya database seperti itu. Yang kedua untuk produk Kak, saya setiap live pasti teman-teman Semanik, siapapun yang punya produk apapun, baik jasa, baik barang, yang ingin seperti ini kita iklankan, bahasa kasarnya ayo hubungi kami. Iya betul. Gitu. Karena insya Allah Kak, ini sudah bukan Facebook lagi kita garapannya. Kita sudah masuk ke YouTube. Jadi semua orang bisa melihat itu. Sekarang bayangin, nggak usah orang lain dulu deh Kak. Semanik aja dulu. Semanik. Bayangin dari tahun 79 sampai 2020. Berapa orang gitu yang nonton. Apalagi rencana kita nih, kita akan masuk ke sekolah Semanik, di mana setiap program-program Semanik, baik itu ekstrakurikuler,
atau pembelajaran-pembelajaran yang seperti biasa yang sudah dilakukan oleh guru-guru dan murid, kita akan expose, kita akan tampilkan agar pertama teman-teman atau yang baru lulus SMP mempunyai gambaran, oh ternyata Semanik seperti ini. Ternyata lengkap semuanya. Jadi kan jualan juga buat Semanik juga, gitu kan. Walaupun sebetulnya tidak begitu pun Semanik udah oke. Semanik udah sekolah favorit lah bahasa kasarnya. Tapi alangkah lebih wahnya lagi gitu kan. Kita tampilkan, oh ternyata di Semanik sudah ada smartboard. Pembelajarannya atau eskulnya udah komputer segala macam udah luar biasa kan, lebih bagus lagi Kak. Sangat bagus. Gitu Kak. Iya. Nah, sekarang saya lagi yang nanya Kak. Boleh. Lupa ya. Jadi kelupaan saya. Jadi nanti bayaran hostnya sebagian saya ya. Nah, gini Kak. Nah ini tadi pertanyaan saya, Kakak setelah SMA Negeri Ciawi itu lulus sekolah di mana? Atau melanjutkan kemana? Pernahkah bekerja di mana? Sampai seperti yang sekarang ini Kak. Gitu sampai gemuk ya. Jadi saya tuh masuk Semanik karena dulu memang SMA favorit untuk wilayah ini ya Semanik. Untuk ke Bogor nih kayaknya saya nggak mampu banyak hal ya dari sisi kemampuan otaknya juga dari sisi biaya. Sedikit kalau saya cerita tentang saya mencoba mensyukuri apa yang saya dapat ya berapapun apapun gitu kan. Ya intinya begitu. Jadi saya tuh dulu kan ketika kelas 2 SMP ayah saya meninggal kan. Oh iya. Jadi ya ketika masuk Semanik ya hitungannya yang dekat lah ya. Iya. Yang dekat kemudian yang terjangkau gitu kan. Makanya tadi saya cerita ketika kalau mau pas semesteran kadang-kadang ibu saya harus datang membayar akumulasi tunggakan SPP gitu kan. Jadi ya memang ya itulah. Ayah saya seorang petani walaupun dulu pernah menjadi lurah gitu kan. Tapi pada akhirnya saya anak petani lah intinya begitu. Jadi hidupnya dari petani. Nah, ketika masuk Semanik ya motivasinya itu. Setelah di Semanik begitu saya ngelihat kondisi orang tua, ya kalau istilahnya harus nendang galengan istilah orang sini ya. Membawa sawah segala macam kelihatan banget gitu kan. Jadi ya tetap mencoba memberdayakan apa yang ada. Sehingga ketika saya lulus saya mencoba mencari sekolah yang tidak keluar biaya sebenarnya. Jadi saya mencoba mengejar yang ikatan dinas. Beberapa ikatan dinas saya coba, alhamdulillah nggak ada yang tembus kan. Nggak ada yang tembus. Saya punya teman baik angkatan 91 Kang Hendra Jaya Anwar yang sekarang di Indosemen. Nah itu beliau yang ngajak-ngajak saya ke beberapa ikatan dinas. Salah satunya sekolah penerbangan di Curug PLP. Iya. Cita-citanya sih pengen jadi mekaniknya kapal gitu kan. Awalnya. Jadi pilot gitu kan. Nah, pada akhirnya gagal gitu kan. Pas terakhir tidak keterima. Nah ada satu teman saya 91 juga namanya Kang Saiful Bahri. Beliau sekarang pengusaha ATK alat tulis kantor. Ada rukonya ada 3 kalau nggak salah di daerah Curug. Beliau itu ngajak saya main-main ke IPB. Ngelihat-lihat S1-nya udah selesaian gitu kan, udah dalam posisi nggak kemana-mana nih sekolah gitu kan. Beliau datang ke rumah karena kenal baik gitu kan sama ibu. Akhirnya saya diajak jalan ke IPB ngelihat ada sekolah peternakan D3 gitu kan. Kayaknya oke juga nih. Kalau dulu teman-teman banyak yang bilang di yang sebelumnya SMA Ciawi itu nggak asik gitu loh, bau BPT gitu kan. Bau sapi. Ternyata bagi saya itu sebaliknya kan. Iya. Saya pernah beberapa kali lewat bandel, masuk jalan lewat BPT dan keluar di Masjid Kujang di bawah. Oh iya, gitu. Motong ya. Motong. Masuk lewat dalam, ternyata itu menjadi inspirasi saya untuk kuliah di peternakan. Baunya sapi yang kadang-kadang pas kita belajar tuh bau, justru saya kok kayaknya menarik nih gitu kan. Ketika banyak orang yang tidak suka, ya mestinya peluangnya semakin kecil lah gitu kan. Ya akhirnya saya mencoba, ya masuklah ke peternakan, ngambil yang 3 tahun. D3 karena ya memang hitung-hitungannya tadi biaya, 3 tahun. Akhirnya saya kerja, begitu kerja dapat uang ngumpulin, lanjutin lagi. Kerja di mana tuh Kak? Pertama kali? Dulu saya kerja di perorangan di Cianjur di Bank Pam Suryadi Mukti karena saya di peternakan. Terus saya pindah ke PT Surya Tegasari di daerah Purwakarta, dapat 3 tahun sampai 98. Setelah itu masuk ke PT Java Compete. Nah sekarang dari 98 sampai sekarang lah. Di PT Java Compete. Ini ya, produknya ini nih. Produknya ini. Oh, jadi ini yang saya lihat tadi itu Java
Confit. Confit Betul, ya. betul. Nah ini ada, ini boleh minum nggak kak? Oh iya, ini boleh diminum. Boleh minum ya. Nah Bisa pakai gelas pakai maupun gelas. minum. Oh nih ya coba. Saya coba. Kakak mau rasa apa? Coklat? Kayaknya saya butuh ompong deh, minum biar sehat. Katanya tadi pengen putih kayaknya tadi. Oh iya kak, Kayaknya pengen putih sekali. yang putih tuh yang ini. Kayak kakak ini kan putih. Iya. Saya minta yang rasa. Ini ada Strawberry. Greenfield strawberry. Ya. Ya. Ada coklat juga. Ada mocha. Ada mocha ya. Mm-mm. Ada mocha dan ada yang natural atau putih ya. Lovet, ya. Nah ini juga ada apa nih kak? Yogurt ya. Yogurt cair. Yogurt cair. Ya. Buah ya, ini buah. Dan ini juga ada real good ya. Real good. Rasa coklat pisang Ya, nih, iya, luar iya. biasa. Nah ini apa nih kak? Ini yogurt yang krim. Yogurt yang semacam apa ini? Krim. Iya. Kayak es krim gitu. Iya modelnya. Oh, model es krim ya. Yogurt. Oke, ini rasanya juga ada Bisa strawberry, dibuka kok. Ada yang green tea. ada strawberry, ada green tea ya. yang Oh luar enak. biasa, ada mangga. Ini luar teman-teman ya. Nah ini juga nih saya lihat di sini ada nugget ya. Ada sosis ini. Ini sosis juga. Ada sosis, ya. Juga sama ya, produk dari Greenfield. Sebenarnya Java ini punya banyak anak usaha. Iya. Yang ini yang dari bidang peternakan sapi modern. Oh ini sapi nih. Sapi modern. Jadi ini merahnya nggak pakai orang, semua pakai mesin. Oh. Dulu saya kalau minum susu suka kembung. Hah. Begitu saya masuk ke Greenfield di Malang, yang sapinya itu boleh dibilang happy lah. Jadi nggak ada tekanan. Sapi bahagia. Sapi bahagia, bener konsepnya memang sapi bahagia. Sapi bahagia. Ini dari Australia sih ininya ya, manajemen Berarti sapinya Australia. mesin juga kak ya? Dia pada saat diperah itu langsung dengan mesin, jadi dimandiin dulu, Wah, kemudian saya mau coba dulu ini. antri dia, kemudian diperas. Ini langsung masuk ke pipa, pipanya langsung masuk ke pabrik, keluarnya udah kemasan. Jadi di tempat yang sama. Jadi nggak ada tangan orang gitu ya? Nggak ada? Ini Tapi susunya minim aja yang sekali. masuk itu pipa. Susunya aja. Bukan sapinya kak? Susunya aja. Sapinya nggak masuk. Sapinya Nah, semua masuk. karena saya kerja di Java ini kan dari mulai tahun 98. Ya notabene anak saya dari mulai mengandung, mulai hamil sampai sekarang kuliah, ambil di teknologi pangan juga. Ya boleh dibilang yang menghidupi saya Java. gitu. Waduh, mantap ini. Buat opung yang Enak. Nah, opung kan yang putih deh. Yang putih ya? Putih, biar tambah putih. Jangan yang Biar tambah coklat, putih. tapi hitam. Anyir. Iya. Ini putih bang. Oh iya. Kacamatanya hati-hati jadi putih nih. Iya kak. Mudah-mudahan jadi putih kak. Ya kawan-kawan, Mapur. Mapur, minum susu dulu. Jadi cangkirnya mugnya semapur diisi susu biar Wah, gagah mantap. kayak opung. Mantap. Alhamdulillah, ya Rabbil alamin. Makasih kak ya. Oke, Kak. sip. Mudah-mudahan jadi putih. Amin. Bawa aja kak, bawa aja kak, bawa aja, bawa aja. Iya, iya. Kak, kakak dari tahun berapa di sini pak? Kak? Saya di Bogor kembali tahun 2010. Sebelumnya saya di Kalimantan dapat Oh. 11 tahun. Kalimantan tuh kerja apa? Sama di perusahaan yang sama. Di perusahaan saya ini, Japa ini? Dulu saya diproduksi, jadi 12 tahun saya diproduksi, pegang wilayah Kalimantan, Kalsel, Kaltim. Setelah itu ibu minta saya pulang, Nah. dan kebetulan ada kesempatan. Sekarang di Jakarta sih saya jadi pembantu, bantu-bantulah tugasnya, ya Ya. supporting departemen. Iya. Jadi ya tugasnya memang membantu-bantu departemen produksi, departemen apa, cuma Ya. menjadi ke banyak departemen bantunya, ke Ya. produksi Produksi ya. ngebantunya. Jadi ini udah berapa tahun di sini? Dari tahun? 2010, 10 tahun berarti. Udah 10 tahun ya. 10 tahun di kampung ini. Nah, gini kak, tadi kan ini berkenaan dengan susu sapi itu sendiri ya. Nah, kakak langsung ke prosesnya yang pemerahan itu dengan mesin segala macam, apa hanya controlling dari quality apa segala macam? Apa Ya. gimana? Saya sebenarnya tidak terkait langsung. Saya ada di departemen supporting, namanya sebenarnya divisinya Poultry Technology and Environment Control. Jadi departemen saya ini dari tugasnya adalah memberikan supporting, memberikan bantuan teknis. Fokus utamanya di Poultry Technology karena Japa mainnya di poultry. Bisnis utamanya di poultry. Kemudian setelah itu
berkembang usaha-usaha lain gitu kan, yang notabene juga sekarang sudah sangat besar, kayak Greenfield ini juga sekarang sudah sangat besar, populasi sapinya ribuan, bahkan dia expand ke Cina. Di Cina ada 60 ini luar biasa. Yang saya tampilkan ini memang yang bisa dikonsumsi langsung nih sebenarnya. Produknya Japa banyak. Banyak, kan, apa aja Kak? Integrated dari mulai pakan ternak. Kemudian dia punya pembibitan atau breeding. Jadi kita jual anak ayam bibit. Kemudian setelah itu juga penetasan, kita jual anak ayam untuk dipelihara, ayam potong. Kemudian ayam petelur. Kemudian ada PT lain juga yang bergerak di budidaya, ada PT lain juga yang bergerak di processing, menghasilkan karkas, menghasilkan daging, dan menghasilkan olahan turunannya. Ini ya? Nugget. Oh, berarti ini juga terkait dengan So Good ini produk olahan dari ya? ayam. Ini sapi dan ayam. Sapi dan ayam. Kita sapi itu ada Santori. Grupnya sama grup Japa juga. Jadi Japa ini memang ada berapa grup Kak kira-kira Kak di Japa itu ada aquaculture yang bergerak di bidang produk-produk ikan. Aqua lah ya, dari mulai udang, shrimp, kemudian ada tilapia. Tilapia itu ikan nila sebenarnya. Tapi memang yang besar-besar ini pasarnya memang ekspor ke US, ke Amerika. Lokal saya lihat sih kurang. Jarang gitu karena mungkin harganya cukup ini kualitasnya memang diarahkan untuk ekspor dengan nilai yang lebih baik lah. Itu di Toba banyak ininya. Kemudian ada juga sidat. Sidat itu kayak belut gitu kan. Oh iya. Terus juga ada lele. Aquaculture tuh kelompoknya banyak. Banyak ya aqua. Kemudian ada poultry. Poultry. Poultry division ini dia dari mulai pembibitan, indukan, kemudian indukan pedaging, indukan petelur. Kemudian ada juga budidaya ayam. Jadi tadi ikan, ini ayam. Ini ayam. Terus satu sapi. Satu lagi ada sapi, itu ada dairy Greenfield, ini khusus menghasilkan susu, fokusnya di susu. Dia fokus di susu. Kemudian ada juga yang di beefnya cattle untuk produksi daging. Santori namanya, Santori. Jadi kalau produk yang paling topnya itu ada Wagyu. Wagyu. Apa tuh? Itu daging sapi yang kayak ada lemak-lemaknya blended. Jadi kalau masuk ke toko atau di outlet tertentu yang besar sih biasanya ada Wagyu. Jadi sapi yang empuk banget, dagingnya empuk banget. Nikmat. Ada kan di sini Wagyu? Enggak ada ya? Wagyu enggak ada. Ya? Karena harus dibakar dulu. Kapan-kapan nanti kita ke makan Wagyu. Wagyu. Kalau nggak salah Wagyu itu saudaranya Wainah. Iya. Saudaranya Wainah. Luar biasa. Kak, COVID nggak masalah ya dengan perusahaan kakak? Sebenarnya semua perusahaan terdampak ya, karena tetap aja yang membeli produk pada akhirnya kan kita banyak sentralisasinya di kota-kota besar kayak Jakarta. Begitu ada COVID, otomatis karyawan tidak bekerja, hanya sekian persen, warung-warung makan, restoran juga omsetnya turun, ya otomatis juga daya belinya turun. Misalnya kayak KFC, kemudian AW, kemudian McDonald itu sebagai salah satu konsumen untuk produk ayam karkas, itu mereka sangat ketat banget dan mereka ngambil dari Java karena memang mereka punya standar kualitas. Kalau beli ayam di McD, ini saya bukan promosi, McD ini melakukan auditnya gila-gilaan, sampai lalat aja ada di kandang dihitung. Jadi dia benar-benar ingin melindungi konsumennya untuk mendapatkan produk yang betul-betul higienis. Ini maaf nih, karena kakak udah bicara masalah makanan siap saji. Ini apa bener apa hoax gitu ya? Bahwa kita kan suka lihat nih, kalau lagi jalan motor atau di mobil, depan ada truk ayam. Truk ayam kan? Nah, itu katanya buat ke KFC, buat ke itu betul nggak? Truk ayam, kalau KFC itu nerimanya udah karkas utuh, karkas segar, udah dipotong, udah kadang ada beberapa usaha itu yang udah dimarinasi, jadi udah dimarinasi, udah dibumbu rendaman sebelumnya. Jadi datang ke tempat
ke outletnya mereka tinggal lakukan penambahan tepung dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu dari Java, Dari Java. ayam-ayamnya tuh, yang mereka yang saya pernah sering lihat di ini itu, oh begitu. Jadi ada box ya, Ada yang box cooling gitu. ya, Wah, Pak, ya. cooler transporter. Iya, itu dari salah satunya dari kita lah. Mungkin kalau ada dari yang lain, tapi setahu saya memang mereka sangat ketat ya. Gitu ya. Oh, Wah, ketat luar biasa. luar Jadi biasa ya. jadi ya memang di keamanan pangan ini luar biasa lah. Ya karena kan mohon maaf ya, namanya KFC atau McD kan bukan perusahaan yang baru dan bukan kecil lah. Ada satu masalah dengan makanan aja pasti akan menyebar kan. Iya, betul. Makanya betul mengata kakak, pasti dia punya controlling yang luar biasa Iya. untuk makanan kan ya kak ya. Oke kak, jadi intinya terimbas ya kak ya. Terimbas Banget ya. Tapi kalau karyawan tidak ada pengurangan nggak waktu itu di perusahaan? Sampai pengurangan tidak, tapi Tidak. kan secara omset turun. Jadi perusahaan semualah kembang kempis. Banyak orang mengkalkulasi Juni ini adalah masa kritis, tapi mudah-mudahan lah kalau PSBB-nya Insya dibuka, orangnya sudah mulai sadar, Ya. social distancing kayak kita ya. Ya, insya Allah sih. Sudah mulai aman. Tadi juga pagi saya bawa acara itu kan saya melewati Sempur. Itu Sempur yang lari pagi itu udah bebas, udah luar biasa. Mudah-mudahan nggak ada yang penambahan lagi deh, yang sakit-sakit baru sehat semua lah. Kak, sekarang ke Reuni Akbar kak. Kak, di 91 punya grup. Ya, ada ya. satu ada grup. Itu keaktifannya seperti apa kak di 91? 91 cukup aktif. Aktif ya. Dan saya pikir ada duta kita dari 91, Teh Yusi sama Kang Roy, itu kayaknya telinganya merah deh. Soalnya anak teman-teman 91 tuh orangnya kritis-kritis. Jadi kalau nanya tuh pertanyaannya banyak. Terus kadang-kadang nanyanya yang di luar dugaan gitu kan. Kadang-kadang saya lihat Bu Komandan ini Bu Yusi kadang-kadang pusing juga senewan dengan pertanyaannya gitu kan. Salah satu pertanyaan, reuni ini jadikah enggak? Kok enggak ada kabarnya? Makanya Semapur ini sebuah jawaban sebenarnya luar biasa. Ya. 91 aktif, kita sampai terakhir yang udah bayar itu ada sekitar 80 kalau nggak salah. Luar biasa, tepuk tangan dong. Semangat buat yang lain, ayo. Jadi, Kak, ini kalau untuk WA pasti aktif semuanya ya. Perkumpulan bagaimana kak? perkumpulan aktif, jadi kalau Halbi kita Pengajian tiap gitu? tahun pengajian kayaknya masih online deh pengajian. Masih online ya, tapi ada dulu Ngaji ya. di WAG. Oh. Yang jelas tiap tahun kita ada, terus kalau misalnya ada ya teman-teman punya acara mereka pada hadir. Entah itu nikahan saudaranya atau apanya biasanya kita selalu ketemu deh. Tanggal 5 sih kita rencana ada ketemuan juga. Katanya kan 5 Juli reuni akbar. Nggak jadi tuh. Teman-teman di 91, waduh 5 Juli ini kalau nggak jadi udah kita ganti aja reuni internal gitu kan. Boleh. Nanti 91. kalau memang mau ngundang Semapur untuk diliput, kita siap untuk datang. Nah, ya. Bukom nonton gak ya? Bu Yusi itu kita Kemarin manggilnya juga Bukom. kebetulan angkatan 89 juga halal bihalal. Kebetulan alhamdulillah kita diundang ke sana. Betul. Pas berbarengan dengan 50 episode. Oh. Nah, Semapur. 50 ya udah? 50. Wah, Sekarang luar kakak yang ke 51. 51, Wah, ya. luar biasa ya. Ya. Kak, prinsip hidup apa kak? Prinsip hidup simpel sih menurut saya. Ya kita dilahirkan untuk selalu belajar. Dalam hal mencari kebahagiaan, kita mencoba belajar bagaimana bisa membahagiakan orang lain, karena kebahagiaan hakiki itu kita akan bahagia banget ketika melihat orang lain bahagia. Itulah kebahagiaan yang hakiki sebenarnya. Jadi kalau bahagia untuk diri sendiri itu belum bahagia, belum hakiki lah bahagia. Ya kita belajar untuk ke sana. Itu dari sisi bagaimana kita mencapai bahagia gitu kan. Tentunya semua adalah belajar. Jadi orang tua pun kita belajar, berteman pun kita belajar. Saya pikir jadi guru pun kita juga belajar mengajar. Belajar gitu kan. mengajar. Betul. Jadi prinsip hidup saya ya tidak pernah putus dengan belajar, belajar dan belajar. Luar biasa. Luar biasa, subhanallah ya. Kak, terakhir dong kak, sarankan buat teman-teman 91 untuk hadir di Reuni Akbar walaupun nanti waktunya belum kita tentukan. Tapi berikan semangat buat mereka untuk bawa Reuni Akbar pasti akan kita laksanakan. Oke, saya pikir nggak 91 yang kebetulan nonton, bagi saya simpel sih sebenarnya. Kalau angkatan itu pasti punya marwah lah, artinya punya kehormatan masing-masing. Simpel dalam hal Reuni Akbar, menurut saya salah satu bentuk kita mencoba menjaga kehormatan angkatan
adalah dengan kita menunjukkan kekompakan di angkatan kita. Mantap. Jumlah kehadiran pada reuni akbar itu salah satu indikator bahwa angkatan kita kompak. Betul. Jadi, ketika dulu saya mencoba melakukan hal yang sama, kita melakukan absensi per angkatan yang hadir berapa orang, yang hadir terbanyak, ya kita kasih sejenis apresiasi lah, intinya seperti itu. Jadi itu sebagai salah satu indikator kalau angkatan itu kompak, maka di reuni akbar itu dia akan hadir dengan jumlah mungkin yang paling banyak. Walaupun bentuk kekompakan itu banyak lah. Dan ini menjadikan satu inspirasi kita buat teman-teman panitia. Kenapa tidak kita mengadakan satu hadiah untuk rekan-rekan angkatan yang paling terbanyak hadir? Kenapa tidak? Kita sarankan satu unit mobil berbentuk brosur. Nggak, nanti kita akan sarankan buat teman-teman panitia bagaimana caranya supaya ada hadiah minimal kenang-kenangan ya Kak ya. Ya, dan yang unik ketika dicoba atmosfer itu disampaikan, karena semua angkatan itu ingin saling menjaga, mempertahankan, oh angkatan kita kompak kok. Selain kita ekspos mungkin di paguyuban ada tampilan-tampilan kegiatan, mereka juga ternyata setiap angkatan itu banyak tokoh-tokoh yang sukses dalam arti materi, sukses dalam arti waktu gitu kan. Mereka saling ngisi. Yang sukses di materi mereka bahkan untuk iuran pun mereka bayarkan. Yang sukses dari sisi waktu, yang bergerak mereka yang ada mobilingnya gitu kan. Ya banyak hal lah, intinya soliditas angkatan itu di reuni kelihatan banget deh. Mohon maaf ketika reuni jumlah anggota yang hadir itu sedikit, salah satu indikator angkatan itu tidak terlalu kompak. Ini persepsi saya. Ya, ngerti. Dan saya pikir memang bagus. Sekali lagi masukan buat teman-teman panitia. Kenapa tidak dibikin plakat atau semacam piala untuk piala kekompakan angkatan atau piala angkatan terbanyak yang hadir, kan gitu ya. Nah jadi nanti bisa dilihat dari absensi kehadirannya berapa orang nih di angkatan ini, gitu kan. Berarti ya yang paling terbanyak yang datang berarti beliau yang akan mendapatkan plakat atau hadiah. Ya sedikit kenang-kenangan lah buat mereka gitu ya. Baik, terima kasih Kakak waktunya. Dan di setiap angkatan biasanya ada KSB Kak ya. Ada ketua, sekretaris, bendahara. Biasanya angkatan itu akan kompak kalau KSB-nya bagus, transparansinya di dalam angkatan itu bagus, biasanya mereka kompak. Oke, mudah-mudahan reuni akbar teman-teman Semanik ini menunjukkan kekompakannya bisa hadir gitu. Baik. Sekali lagi pesan buat kakak kita ini luar biasa, subhanallah. Baik Kakak, terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktu, dan ini sekali lagi nih buat teman-teman ya. Langsung saya bikin status ini tadi, sudah ada yang nanya, Kang itu jualan bukan katanya. Kalau mau beli kemana katanya. Nih itu jualan katanya ya. Saya bilang saya belum jawab ya. Mungkin ini kalau misalkan ada teman-teman yang mau, bagaimana Kak? Sebenarnya produk ini banyak di outlet ya, kayak banyak kayak di misalnya kalau di ini TTM ada di outlet besar. Buat teman-teman Semapur, teman-teman Semanik ya, kalau teman-teman suka dengan makanan-makanan seperti ini ya, siap saji ya, ada nugget, ada sosis, dan juga susu-susu seperti ini. Ini saya kasih tahu, kalau yang dari Grandfield ini adalah untuk pengawasannya luar biasa ketat ya, dan tidak ada melewati tangan-tangan manusia karena semuanya sudah memakai mesin, betul ya Kak? Betul. Dan insya Allah dijamin untuk kebersihannya. Jadi kalau mau ke mana-mana, ke mall segala macam, kalau emang suka dengan makanan ini silakan pilih aja nih langsung ya, Grandfield. Tepuk tangan dong hadirin teman-teman semuanya. Dan jangan lupa juga ya, untuk teman-teman yang belum pesan muk ya, masih tersedia banyak. Ada juga kaos ya Semapur. Ada juga topi nih, yang mau teman-teman topi, saya pakai dulu ya topinya ya. Ini topinya keren loh teman-teman, ya. Pokoknya kalau teman-teman udah pakai topi Semapur ini, ya, bahasa kasarnya teman-teman mau ke manapun, kalau ada yang bacaan Semapur begini, minimal untuk minum, makan, insya Allah gratis, ya. Di mana? Di alumni ya pastinya ya.
Oh ini Semapur ya, berarti Semanik ya, pasti begitu teman-teman. Ya jadi pasti diakui lah sama teman. Karena betul Kak, kemarin saya ikut angkatan 89 itu luar biasa ya. Kekeluarganya benar-benar sangat kental sekali gitu loh. Jadi udah seperti saudara semua gitu loh. Segitu saya beda angkatan 96, mereka 89, tapi welcome-nya luar biasa gitu. Nah, inilah mungkin salah satu hikmah dari silaturahim. Oke, Kakak, terima kasih. Saya sekarang menuju ke kuis. Kang Heri boleh maju dikit, Kang Heri? Iya, Kak, mohon maaf handphonenya, Kak. Iya. Nah, teman-teman sini, banyak banget pertanyaannya ini. Wow. Ini serius, banyak banget pertanyaannya. 15 pertanyaan loh teman-teman ya. Oh, iya, oke. Saya nambahin itu. Iya. Oke. Buat teman-teman yang sudah nonton, selamat sore. Dan tentunya hadiahnya no limit ya. Saya akan ini boleh dibilang hadiah terbanyak ya. Hadiah terbanyak karena ini ada 15 pertanyaan. Tadi saya bingung, Teh Seri nulis apaan? Pertanyaan semua, ya. Bentar ya, minum dulu. Pakai muk Semapur. Oke. Kayak ada manis-manisnya gitu. Kemarin susu ya. Oke. Pertanyaan yang pertama. Dulu Kak Saprudin itu waktu kelas 1 siapa nama wali kelasnya dan 1 berapa? Pertanyaan yang pertama. Ya. Pertanyaan yang kedua. Waktu di SMA kelas 2 dan 3 Kak Saprudin atau Kang Saprudin mengambil jurusan apa? Oke. Gampang-gampang kok, 15 juga gampang-gampang. Ya. Yang ketiga, ini yang bikin pertanyaan tim kami ya dari Semapur ya. Kerja di manakah saat ini Kak Saprudin ya? Kerja di mana ya? Ya, kerja di manakah saat ini Kak Saprudin? Sebutkan perusahaannya, ya. Oke, ini yang keempat adalah beliau sangat excited banget dengan Semapur. Apa alasannya? Sebutkan. Ya. Beliau sangat senang sekali dengan acara Semapur. Sebutkan alasannya kenapa. Oke. Yang kelima, berikutnya adalah pertanyaannya. Ya, setelah lulus di SMA Negeri Ciawi, beliau melanjutkan pendidikan kemana dan mengambil jurusan apa? Ya, mengambil jurusan apa dan pendidikan apa? Oke. Berikutnya adalah sebelum daftar ke IPB, beliau pernah mendaftar ke sekolah mana? Silahkan disebutkan ya. Mungkin TK Al-Azhar, mungkin PAUD ya, silahkan untuk teman-teman. Dan nih tadi saya sudah melihat kan di sini nih ada banyak produk ya. Sebutkan 5 produk Japfa. Japfa. Ya, sebutkan 5 produknya. Nah, Kak Saprudin itu pernah bekerja di luar kota, ya. Kota manakah itu dan berapa tahun? Oke. Kota manakah itu dan berapa tahun? Ya. Yang berikutnya yang ke-9. Tadi saya menyebut saudara kembar dari Wainah, yaitu Wagyu. Apa arti dari Wagyu? Atau apa sih yang dimaksud Wagyu? Wagyu. Apa yang dimaksud dengan Wagyu? Ya, silakan. Dan di perusahaan Japfa itu ada 3 grup. Ya, ada 3 grup tadi. Ya, ABC. Nah, itu sebutkan 3 bagiannya. 3 bagiannya, ya, sebutkan 3 bagiannya. Ya. Nah,
Ini yang 11 nggak penting banget sih pertanyaannya. Nggak apa-apa deh, ya. Pertanyaannya ini yang nomor 11 nggak bermutu sebetulnya, tapi nggak apa-apa. Tadi ada stuntman yang masuk ke sini, ya. Ada stuntman, ya, yang pakai kacamata, ya, kayak Ian Kasela. Dia minum susu. Rasa apa dia minumnya? Hah? Silahkan rasain lu, ya. Minum rasa apa tuh, ya? Terus nomor 12, ada berapa rasa susu yang di atas meja nih? Ada berapa rasa? 1, 2. Nah, ya, ada banyak nih. Ya. Ada berapa rasa? Nah, ini pun ada yogurt. Ada yogurt, ya, yang tadi saya sebutkan. Ada berapa jenis yogurtnya? Ya, ada berapa jenis yogurt? Ya. Yang ke-14, sebutkan. Ini sama ya, Kak? Nah, jadi Ini 14, ini sama, beda lagi. beda. Oh iya. Kalau yang 14, sebutkan teman angkatan 91 yang pernah live juga di Semapur. Bisa dilihat di YouTube tuh. Sekarang udah YouTube masuk. Ya, sebutkan teman-teman 91 yang pernah live di Semapur, ya. Sebutkan siapa aja. Yang ke-15, sebutkan prinsip hidup Kak Safrudin. Ya, tadi tuh sudah disebutkan. Dan yang terakhir, pertanyaannya, sebutkan 3 orang angkatan 91 yang mempunyai usaha. Usahanya apa? Ya. Dan siapa namanya? 3 orang saja. Silahkan, tadi udah disebutkan loh. Oh, hadiahnya langsung diberikan kaos Semapur oleh Kak Safrudin. Tepuk tangan dong. Hadiahnya kaos Semapur. Ya, luar biasa yang diborong ya buat teman-teman semuanya. Jadi teman-teman yang menjawab siap-siap dapat kaos Semapur. Nah, teman-teman buat semuanya nih ya. Tonton terus pokoknya. Tonton terus acara Semapur. Nah, kemarin nih yang episode 50 itu belum ada kuisnya ya. Sekarang silahkan untuk membuat video ya. Ucapan. Oh bukan, enggak. Oh itu yang kemarin ya. Oh ini yang kemarin ya. Nggak jadi ya. Ini. Bukan video, ucapan. Iya ucapan. Oh bukan video, ucapan ya. Jadi hanya ucapan saja. Ucapan buat Semapur ya. Yang ke-50 ya. 50 tahun. 50 episode ya. Ke handphone apa ke situ aja? Ke nomor oke. 0838 05 85 8803 ya. Silakan berikan ucapan ke 50 episode Semapur. Kirimkan ke 0838 0585 8803. Oke. Untuk 10 orang pemenang akan mendapatkan hadiah dari Semapur. Terima kasih dan tentunya selamat sore buat semuanya. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan yang mungkin masih di jalan. Hati-hati di jalan terus. Semangat terus. Jangan lupa bahagia dan tentunya Semapur Semanik punya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.